Bab 2788. Kegalauan Ketua Sekte Lembah Ombak Besi. Eric Kin bisa melempar Sando Siong dengan mudah, bahkan jika ada alasan untuk kecerobohan Sando Siong, itu bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh para bawahan. Dalam perkelahian itu pasti pihak keluarga Siong yang menderita, dan jika masalah menjadi serius, itu dapat mempengaruhi masalah meminta bantuan Lembah Ombak Besi. Semua teman kultivator, apa yang terjadi? Benar saja, pada detik berikutnya, seorang sesepuh Lembah Ombak Besi merasakan fluktuasi Reiki yang tidak normal di aula dan segera berjalan keluar. Dia melirik ke aula terlebih dahulu dan menemukan bahwa semua orang diam. Dan mengikuti tatapan beberapa kultivator, orang tua ini terkejut melihat Sando Siong yang murung sedang mengambang di luar jendela aula utama saat ini. "Tuan Muda Siong, apa yang kamu lakukan?" Sando Siong tidak tinggal di aula, mengapa dia berlari keluar, atau siapa yang melemparnya? Tidak ada apa-apa. Sando Siong terbang dan mendarat di aula lagi, melirik Eric Kin dengan dingin, dan kemudian menarik pandangannya. "Aku tidak sengaja tersandung dan mendarat di luar aula." "Ah, baguslah jika semuanya baik-baik saja." Orang tua ini menghela napas lega lalu tersenyum. Dia benar-benar melihat bahwa semuanya tidak sesederhana itu, tetapi Sando Siong tidak mengatakannya, dia tidak akan bertanya dengan bodoh. Tapi sebelum pergi, dia masih tersenyum dan mengingatkan. Hanya saja para teman kultivator, ketua lembah berada di belakang untuk pemurnian alat. Kalian tahu dia tidak suka diganggu oleh orang lain, yang akan mempengaruhi hasil, jadi harap tetap tenang, jika tidak, saat ketua lembah marah dan mengusir orang, kami juga tidak akan bisa menghentikannya. Tidak hanya akan merusak hubungan, bahkan akan menunda urusan kalian, ini tidak pantas. Setelah berbicara, orang tua tidak tinggal di aula, dia terbang balik. "Tuan Muda Siong, sebenarnya semua posisi sama. Aku bisa duduk di sini." Setelah orang tua pergi, Queen Lee berkata sambil tersenyum. Sando Siong tersenyum penuh terima kasih, lalu menatap Eric Kin dengan dingin, dan juga duduk di sisi lain. Arti orang tua sangat jelas, tidak ingin dia menyerang di sini. Sando Siong ingin membantu Queen Lee, dia akan meminta bantuan ketua Lembah Ombak Besi. Tentu saja, tidak baik memprovokasi dia saat ini. Tapi bocah ini, berani mempermalukan dirinya di depan gadis suci Lee, habislah dia. Sando Siong mengepalkan tinjunya, sudah mengingat Eric Kin di benaknya. Suasana di aula kembali tenang, Queen Lee tersenyum dan mengatakan sesuatu kepada Sando Siong. Pada awalnya, Sando Siong terlihat sedikit murung, tetapi ketika Queen Lee terus mengobrol, Sando Siong juga perlahan tersenyum, sepertinya mengabaikan ketidakbahagiaan sebelumnya untuk saat ini. Dapat dilihat bahwa kemampuan komunikatif Queen Lee cukup kuat. "Teman kultivator, jurusmu ini indah. Sangat menyenangkan, kamu membuang tuan muda keluarga Siong itu. Sungguh asyik, memang tidak bisa memanjakan tuan muda yang tidak berguna seperti dia." Dan ketika Eric Kin sedang duduk bersila, sebuah transmisi suara tiba-tiba terdengar di kepalanya. Eric Kin mengangkat alisnya, jelas bahwa di aula ini, seorang kultivator melihat bidikannya barusan dan mengiriminya transmisi suara saat ini. Namun, dia tidak jelas tentang tujuan pihak lain, dan Eric Kin tidak repot-repot memperhatikannya, jadi dia tidak menanggapi. Tapi kemudian, suara itu terdengar lagi. Queen Lee itu, teman kultivator juga harus berhati-hati. Jangan melihat kecantikan wanita ini, tapi hatinya seperti ular dan kalajengking. Sando Siong mengira dia disukai oleh pihak lain, tetapi sebenarnya dia hanya dipermainkan. 4 sekte utama pegunungan sihir kita, kecuali sekte HOIW, 3 sekte lainnya tidak jelas dengan sekte sihir. Namun, teman kultivator melempar Sando Siong,
Itu sama saja tidak memberi muka pada Queen Lee atau ingin menunjukkan kemampuan di depannya. Hehe, meskipun karakter Queen Lee agak berbisa, tapi jika bisa mengaturnya, dia juga kualitas terbaik. Teman kultivator, jika kamu tidak punya urusan penting, aku akan memblokir transmisi suara kamu. Erikin mengerutkan kening, dia merasa bahwa orang ini tidak jahat, tetapi perilakunya agak membosankan, dan dia tidak ingin mengatakan apapun padanya. Jangan terlalu membosankan menunggu di sini. Berbicara dapat menghabiskan waktu dan bertukar informasi, jika tidak, kamu akan tetap berkultivasi saat menunggu beberapa hari di sini. Tidakkah teman kultivator merasa lelah? Suara itu melihat Erikin sedikit bereaksi, buru-buru tersenyum berkata, "Kenapa beberapa hari? Bukankah setiap hari ketua lembah keluar?" Erikin tercengang mendengar kata-kata itu. Teman kultivator tidak tahu. Itu awalnya benar, tetapi aku tidak tahu apa yang ketua lembah ombak besi buat baru-baru ini. Dia telah gagal berulang kali, jadi bahkan tidak peduli pada kita semua. Terakhir kali dia muncul, itu 3 hari yang lalu, dan sekarang aku sudah menunggu di sini selama 3 hari. Erikin tiba-tiba terdiam. Seharusnya tidak ada alasan bagi orang ini untuk membohongi dirinya untuk hal semacam ini. Bukankah itu berarti bahwa semuanya berbeda dari apa yang dia pikirkan? Tidak heran 8 kultivator yang duduk di depannya bukan hanya menunggu 1 hari, tetapi telah menunggu 2 atau 3 hari. Teman kultivator jangan tidak percaya, tuh dengar, aku akrab dengan suara ini, dan itu pasti akan meledak selanjutnya. Pemilik suara itu sepertinya pandai berbicara, dan berbicara lagi. Dan detik berikutnya, kerohanian Erikin menyebar, merasakan sekitarnya. Benar saja, di belakang aula, di tempat yang diduga sebagai tempat pemurnian alat ketua lembah ombak besi, ada gelombang cahaya Reiki yang samar-samar menyebar. Dan jika mendengarkan dengan seksama, dapat mendengar bunyi ledakan yang terendam. Segera setelah itu, gelombang Reiki meledak dari area itu dalam sekejap, dan raungan langsung bergema di sekitar. Bumi pun bergetar sedikit. Mendengarkan suara ini, sepertinya itu pertanda kegagalan. Teman kultivator, kamu juga sudah merasakannya, kan? Apa yang aku katakan tadi? Dalam 3 hari terakhir, suara semacam ini telah berlangsung lebih dari belasan kali. Diperkirakan ketua lembah ombak besi dalam kesulitan. Jangankan 3 hari, kita mungkin tidak akan bisa bertemu orangnya dalam 3 hari lagi. Suara itu mendesah. Erikin juga mengerutkan kening. Jika memang ketua lembah ombak besi mengalami masalah, maka mungkin tidak akan memikirkan untuk menangani pesanan orang lain, maka pihak lain mungkin tidak akan punya waktu untuk mengurus senjata dewanya. Sialan, beneran sialan, apa masalahnya? Pada saat ini, di belakang aula, di dalam tempat pemurnian alat, orang tua berambut abu-abu memukul panggung pemurnian alat dengan marah. Di sekelilingnya saat ini, ada selusin kultivator dengan ekspresi dingin dan berwajah aneh, dan di depan mereka ada pedang yang patah menjadi belasan bagian. Cara menempanya benar, bahannya juga milik lembah ombak besi kita sendiri. Tidak ada perubahan dengan api bumi. Pedang kristal ganda ini dibuat oleh aku 18 tahun yang lalu, tetapi sekarang tidak bisa dibuat. Reino Hong menggaruk kepalanya karena kesal. Sebagai ketua lembah ombak besi, dia memiliki banyak karya yang membanggakan dalam hidupnya, dan pedang kristal ganda ini adalah salah satunya. Meskipun termasuk roh senjata, tetapi juga mencapai tingkatan barang dewa. Ketika pedang ganda digunakan, bahkan lebih ganas, dan dia cukup puas. Dan pemilik benda ini mencari dirinya beberapa hari yang lalu, karena perkelahian, salah satu pedang kristal roh hancur, dan dia berharap Reino Hong bisa memperbaikinya lagi. Permintaan semacam ini, bagi Reino Hong, tentu saja tidak perlu ragu, dia langsung setuju.
Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa apa yang dia bisa ciptakan lebih dari 10 tahun yang lalu, sekarang dia menyia-nyiakan waktu selama 6 hari, dan tidak pernah berhasil. Bersambung.